أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral ikhwah Tulab Ma'had Ad-Durrin Nafis Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tasliman rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ubudiyah kita kepadanya, mewujudkan penghambaan diri kita kepadanya dengan kita menundukkan hawa nafsu untuk taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah mudahkan kita baru saja untuk melaksanakan salat asar berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis, duduk untuk mendengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini sebenarnya jadwal dari Ustadz Hubaib, beliau berhalangan, sehingga kita isi kembali sore hari ini dengan jadwal rutin saya, yaitu tentang kisah para Nabi. Alhamdulillah, kita hari-hari ini berada di bulan yang juga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan terbaik setelah Ramadan. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Ayyu al-laili khairun? Rasulullah, malam waktu yang kapan waktu malam yang terbaik? Di malam hari itu waktu yang terbaik itu kapan? Kemudian ayyu al-ashuri afdol, lalu bulan apa yang paling utama? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khairul laili jaufuhu. Sebaik-baik waktu di malam hari adalah pertengahannya, dimulai dari pertengahan malam nanti sampai akhir malam. Makanya Nabi itu kalau sholat malam kadang tengah malam kurang sedikit atau lebih sedikit sampai menjelang waktu subuh. Lalu kemudian wa afdalul ashur, bulan yang paling utama setelah Ramadan maksudnya adalah syahrullahi tad'unahul muharram, bulan Allah yang kalian menyebutnya dengan Muharram. Maka Muharram adalah bulan terbaik setelah bulan Ramadan. Dan di antara 4 bulan yang dimuliakan mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab, maka Muharram adalah bulan terbaik di antara 4 bulan tersebut. Karena itulah dengan kemuliaan bulan itu maka kita diwanti-wanti, yang pertama tidak boleh melakukan maksiat, walaupun di bulan yang lain tetap dilarang. Tapi kalau sampai dilakukan di bulan yang mulia itu maka dosanya lebih besar. Sementara ketaatan dan ibadah kalau dilakukan maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan sore hari ini kehadiran kita di majelis ilmu ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kajian tentang kisah para nabi. Kita terakhir membahas tentang
Sujudul malaikah li Adam alaihissalam, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang sebelumnya kita ceritakan bahwa ketika Nabi Adam itu sudah ditiupkan ruh. Dari mana dimulai Allah meniupkan ruh itu? Dari bagian kaki sampai kemudian ke bagian kepala. Maka ketika sampai di bagian kepala, Nabi Adam apa? Bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ini persis sama dengan proses penarikan ruh, nyawa. Proses pencabutan ruh atau nyawa itu diawali dari bagian kaki juga. Makanya kalau orang meninggal itu yang bagian awal itu bisa dirasakan oleh orang yang hidup. Coba dipegang kakinya. Kalau sudah anyep dingin, maka itu sudah mulai menjalar ke atas sampai kemudian di atas kepala, sehingga kadang ada orang yang meninggal itu pandangan matanya mengikuti arah dicabutnya ruh, terbelalak begini. Nah, ketika Adam alaihissalam sudah sempurna, Allah tiupkan ruh, kemudian berdiri, maka kemudian Allah perintahkan Adam untuk menemui beberapa para malaikat yang sedang berkumpul, dan disuruh oleh Allah untuk mengucapkan salam. Wahai Adam, temuilah sekumpulan malaikat itu dan ucapkan assalamualaikum. Maka datanglah Nabi Adam kepada sekumpulan para malaikat mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh sekumpulan malaikat dengan jawaban waalaikumsalam. Lalu baliklah lagi Nabi Adam kepada Allah, dan Allah mengatakan, wahai Adam, itu adalah salam untukmu dan untuk anak keturunanmu. Ucapan apa? Assalamualaikum. Dan jawabannya adalah waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, takriman lahu wa ta'atan lillah, dalam rangka memuliakan Adam dan taat kepada Allah. Para malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud, bukan dalam rangka ibadah seperti sujudnya seorang hamba kepada Allah, tapi dalam rangka memuliakan Nabi Adam, dan juga dalam rangka melakukan ketaatan terhadap perintah Allah. Falam yasjud faqad asabahu illa iblis faqad asabahul kibru falam yasjud wa kana minal kafirin. Maka seluruh para malaikat itu sujud kecuali iblis, karena di dalam hatinya ada kesombongan. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bertanya, dan Allah Maha Tahu. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin ngetes. Allah Maha Tahu. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu wahai iblis ketika aku perintahkan engkau bersujud? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, fahbit minas sama'i wal jannah. Sekarang kamu turun dari langit dan surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kamu tidak layak untuk menyombongkan dirimu di surga ini, dan keluarlah dalam kondisi hina. Maka iblis ini Allah keluarkan dari langit, dan Allah keluarkan juga dari surga dalam kondisi terhina, karena tadi tidak mau taat kepada perintah Allah untuk bersujud kepada Adam dalam rangka memuliakan Adam. Baik, sekarang diceritakan di sini khuruju iblis minal jannah, keluarnya iblis dari surga. Kharaja iblisu minal jannah
iblis keluar dari surga, wa turida min rahmatillah, dan dibuang dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa sammahullahu syaitanan, dan Allah memberi nama dengan nama setan, disebut dengan syaiton karena syaiton itu maknanya jauh dari rahmat Allah. Makanya hati-hati, jangan nyebut temannya setan, persetan. Apa persetan? Ya, bukan Persatuan Sepak Bola Magetan ya. Setan itu artinya jauh dari rahmat Allah. Nah, iblis tadi diberi oleh nama Allah setan. Wa taghut, diberi nama juga taghut. Wa rojiman, juga diberi nama rojim. Rojim itu marjum, yang dirajam, yang dilempari. Walainan, dan diberi nama lain, yang terlaknat. Wa iblis, dan juga ada nama khusus yaitu iblis. Wa tawa'adahullahu binnar, dan Allah sudah mengancam iblis ini dengan dimasukkan ke dalam neraka. Huwa wa manittaba'ahu, dia dan setiap orang yang mengikutinya. Wasara wara'ahu, dan berjalan di belakangnya. Wasalaka tariqahu, dan menempuh jalannya. Allah sudah ngancam, sudah dikeluarkan dari surga dan diancam bahwa kelak pasti Allah akan tempatkan dia di neraka, termasuk orang yang mengikutinya. Maka kemudian iblis ini punya tekad kuat supaya memperbanyak pengikut, terutama dari golongan bangsa keturunan Adam nanti. Kalau perlu Adam sendiri yang akan dikeluarkan dari surga. Kemudian segmen berikutnya, kisah berikutnya, Hawa zaujatu li Adam, zaujatun li Adam alaihissalam. Setelah itu ada proses penciptaan Hawa yang akan menjadi istri Adam. Sakana Adam fil jannati, maka setelah terusirnya iblis dari surga, tinggallah Adam di surga. Wa masyafiha wahidan, Adam ini berjalan kemari di dalam surga dan menikmati segala fasilitas yang ada di surga sendirian. Wa ahassa bil wahdah, dan merasa kesepian. Adam merasa kesepian, kesana kemari sendirian. Falaisa hunaka ahadun yusahibuhu, dan tidak ada seorang pun yang menemani Adam. Wa yaskunu ilaihi, dan tidak ada yang menjadikan Adam itu merasa tentram, merasa tenang kepadanya. Wa fi yaumin, nah pada suatu hari, nama nauman tawilan, Adam ini tidur dalam jangka waktu yang lama. Wa sya'allahu an yakhluqa lahu zaujah, lalu kemudian Allah menghendaki menciptakan istri bagi Adam, yaskunu ilaiha, supaya Adam itu hatinya merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia. Makanya kan di ayatnya kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Fa khalaqallahu min dil'ati imra'atin min dilaihi imra'atan jamilatan, maka Allah menciptakan dari tulang rusuknya ini seorang wanita yang cantik. Wahia Hawa, dan dia adalah Hawa. Jadi ketika Adam ini tidur, Allah patahkan tulang rusuknya yang paling bengkok bagian atas itu, kemudian dari situ Allah ciptakan seorang wanita.
Makanya wanita itu diciptakan asal muasalnya dari tulang ekor, tulang rusuk. Tulang rusuk laki-laki. Ya. Yang paling bengkok. Itu kalau dikerasi patah dia. Kalau dibiarkan bengkok terus. Makanya kadang sulit ngatur perempuan itu. Benar ya? Oh benar, yang laki-laki setuju. Falamma istaiqadha, ketika Adam ini bangun, kan tadi dalam kondisi tidur, Allah patahkan satu tulang rusuknya, kemudian Allah ciptakan dari situ seorang wanita yang cantik, lalu Adam ini terbangun. Wara'aha, sambil melihat kok tiba-tiba ada seorang wanita yang indah. Fa'ajabathu, Hawa tertarik, takjub dengan Adam. Wa ahassa nahwaha, dan Adam pun merasakan hal yang sama. Jadi ketika melihat, dari mata turun ke kemana turunnya? Ke hidung. Akhirnya kemudian ketika Nabi Adam ini bangun melihat Hawa ini takjub, tertarik dengan Adam, dan Adam pun tertarik merasakan hal yang sama. Bil atfi wal hanan. Akhirnya dua makhluk ini, Adam dan Hawa, berjalan bersama. Wa masya Adamu wa Hawa fil jannah, dan Adam dan Hawa ini pun berjalan berdua di surga. Yakulani, sambil memakan min simariha, dari buah-buahnya al jamilah, buah-buahnya yang indah. Wa qala Allahu li Adam, dan Allah berkata kepada Adam alaihissalam, fakulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Kami katakan kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya ini adalah musuhmu. Jadi saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Allah mengusir iblis dari surga karena tidak mau diperintah untuk sujud kepada Adam. Dan iblis ini selalu memberikan permusuhan, maka kemudian diwanti-wanti oleh Allah, wahai Adam, ya, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu, jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga kalian akan sengsara. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, kalau kamu tetap taat kepadaku dan berada di surga, maka kamu tidak akan merasa kelaparan dan juga tidak akan telanjang. Kamu tidak kekurangan makanan, kamu tidak kekurangan pakaian. Wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha, kamu tidak akan merasa capek, kamu tidak akan merasa kepanasan, kamu akan merasakan kenikmatan yang terus menerus. Sehingga Adam dan Hawa ini pun taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan teringat bahwa ada musuh yang nyata, yaitu iblis tadi. Maka kemudian kisah berikutnya, iblis ini mulai mencari cara bagaimana mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, sebagaimana iblis ini Allah keluarkan.
kanal adu kharijal jannati yuhawilu at-tasallula wad-dukhula ilaiha wa la yastati'u. Iblis tadi sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga dan terus berusaha untuk masuk ke surga, yang dengan itu akan bisa menggoda Adam. Wala yastati'u, tetapi tidak mampu iblis ini. Wa qala Allahu li Adam alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam alaihissalam, uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis syajarata fatakuna minadh dhalimin. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggallah kamu di surga, makanlah dari surga itu dengan penuh dengan kenikmatan, haitsu syi'tuma, kapan dan dimanapun kamu inginkan. Wala taqraba, tapi ingat jangan kalian dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalau kamu sampai dekati ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Wa nadhara Adam wa Hawa ila syajarah, lalu Adam melihat pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Summa masyaya yakulani min thimaril jannah alladhi ubiha lahuma. Kemudian Adam dan Hawa ini makan buah-buahan yang Allah halalkan. Jadi seluruh buah-buahan Allah halalkan yang ada di surga, cuman satu yang diharamkan oleh Allah. Ibarat 1000 pohon, 999 buah-buahnya halal, yang haram cuma satu. Kira-kira kalau sekarang antara yang halal dengan yang haram itu di bumi ini kebanyakan yang mana? Yang halal apa yang haram? Yang dihalalkan, kebanyakan yang halal. Yang haram bisa dihitung. Apalagi di surga zamannya Nabi Adam, semua buah-buahan di surga halal kecuali satu tok saja. Adam, kamu jangan dekati pohon itu, apalagi makan buahnya. Amma iblis alladzi turida minal jannati fakariha Adam. Adapun iblis ketika diusir dari surga, maka diusir dalam kondisi membawa kebencian yang luar biasa terhadap Adam. Kenapa? Karena faktor dikeluarkannya iblis adalah gara-gara Allah menciptakan Adam. Sehingga iblis ini dendam, kesumat kepada Adam. Kalau saya dikeluarkan oleh Allah, Adam sama Hawa harus keluar, apapun cara saya akan tempuh. Wa azama an yaj'ala Adam wa Hawa yuhbatani minal jannati kama hubita minal huwa al-akhir, dan akan bertekad menjadikan Adam dan Hawa ini diusir juga dari surga sebagaimana dia dulunya diusir. Maka kemudian disebutkan fabada'a yuwaswisu li Adam wa Hawa an ya'kula min syajarah. Ini ada ceritanya. Kenapa kok iblis itu berhasil menggoda Adam? Diceritakan dalam beberapa kisah ya, tentang bagaimana iblis menggoda Adam sementara dia sudah diusir dari surga. Adam dan Hawa di surga, iblis sudah diusir dari surga. Kok bisa iblis menggoda Adam dan Hawa padahal beda tempatnya? Para ulama di sini berbeda pendapat. Yang jelas Adam dan Hawa ini berhasil digoda oleh iblis sehingga mendekati pohon itu sekaligus memakan buahnya. Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan bagaimana cara iblis menggoda Adam.
Seperti misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Fawaswasalahuma syaitanu, maka setan memberikan was-was kepada Adam dan Hawa, liyubdiyalahuma, untuk menampakkan keduanya, mawuriya anhuma, apa yang tertutup dari mereka, min sau'atihima, yaitu auratnya. Waqala, dan setan ini bujuknya pinter, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kamu tahu enggak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini apalagi memakannya? Tidak tahu. Adam dan Hawa tidak tahu. Tidak lain illa antakuna malakaini, supaya kamu enggak jadi malaikat. Adam dan Hawa. Au takuna minal khalidin, atau supaya kamu tidak kekal di surga. Kamu bisa merasakan nikmat sedemikian banyak, tapi kamu tidak kekal, akhirnya juga mati. Kalau kamu mau makan buah itu, kamu akan jadi kekal. Makanya nggak dikehendaki oleh Allah kamu kekal, kamu mati. Kan percuma kamu merasakan nikmat sedemikian banyak, namun akhirnya mati. Mau nggak kamu aku tunjukkan satu pohon yang buahnya kalau kamu makan kamu akan kekal. Makanya disebut dengan hal adulluka ala syajaratil khuldi la yabla. Maukah kamu aku tunjukkan buah keabadian yang tidak akan merusak kamu, kamu tidak akan mati. Jadi yang memberi nama buah khuldi itu adalah iblis, bukan Allah, ya. Jadi yang memberi nama buah keabadian atau syajaratul khuldi itu adalah iblis. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membujuk Adam dan Hawa supaya mendekat ke pohon tersebut sekaligus memakannya karena diiming-imingi. Wa qasamahuma, bahkan setan ini bersumpah atas nama Allah, aku temenanan iki Adam ngandani awakmu, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini orang yang jujur, tulus, ingin menolong menasehatimu. Iblis begitu ya, tipu dayanya. Daripada kamu nggak abadi, kamu makan buah itu, kamu akan jadi abadi atau jadi malaikat kamu di sini seterusnya. Kata ulama tafsir bersumpah demi Allah Adam. Wah begitu. Fadallahuma bihurur, maka kemudian ya, setan membujuk keduanya untuk memakan dengan tipu daya yang sudah dilakukan tadi. Karena Adam itu orangnya polos. Ada yang menyebut nama Allah bersumpah, ya dipercaya. Makanya nanti Adam walaupun salah tetap diusir, tapi diberi sangu sama Allah. Diusir tapi dikei sangu, enak ya. Minggat tokon teko maki ATM isine 50 juta. Engko nek entek balik mulai ya. Lho kene balik ya. Mau gitu. Kalau iblis diusir dengan cara dilaknat, dengan cara diamuk, diusir nggak boleh balik lagi, diancam neraka. Tapi Adam diusir dengan cara lain, karena Allah tahu Adam ini orangnya polos. Ya Allah, iblis itu loh bersumpah dengan namamu, bersumpah. Nah, saya kan harus takzim dengan engkau, maka saya percaya. Maka ada beberapa catatan yang bisa disimpulkan dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, bahwa ulama sepakat yang menggoda Adam untuk memakan buah larangan itu adalah iblis. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara iblis menggoda Adam. Karena kan beda tempat. Pendapat yang pertama, iblis ini menggoda Adam secara lisan dalam bentuk dialog dengan ucapan.
Dan ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan mayoritas ulama. Dalilnya apa? Tadi wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah untuk Adam dan Hawa, inni lakuma, sesungguhnya aku. Berarti ini kan omongan. Laminan nasihin, benar-benar tulus untuk kalian berdua. Berarti ini secara omongan, secara lisan ada dialog antara iblis dengan Adam. Lalu kemudian yang kedua, iblis menggoda Adam dengan cara was-was di dalam hati. Walaupun iblis ini dikeluarkan dari surga, tapi dia bisa masuk ke fisik Adam dan anak keturunannya lewat jalan darah. Fa inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Karena iblis itu bisa masuk ke tubuh manusia, ke tubuh anak Adam lewat jalan darah. Maka salah satu cara untuk mempersempit ruang gerak setan adalah dengan cara puasa. Maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang pertama tadi, bahwa iblis itu berdialog langsung kepada Adam. Loh, caranya bagaimana? Kok bisa berdialog? Pendapat pertama, iblis ini masuk bersama dengan ular. Bersama dengan ular. Jadi waktu itu iblis hendak masuk surga, tapi tidak bisa. Kemudian menawarkan ke seluruh hewan supaya bisa dimasuki tubuhnya dan bisa mengantar iblis masuk ke surga. Tidak ada yang mau kecuali ular. Dan ular saat itu, kata Imam Al-Qurtubi, punya kaki saat itu. Punya kaki. Sehingga kemudian iblis ini masuk ke dalam mulut ular ini. Kemudian ular itu mau ditumpangi masuk ke dalam surga. Lalu kemudian ular ini mencari di mana Adam dan Hawa berada. Ketemu. Maka kemudian iblis itu keluar dari perut ular tersebut dan berdialog sebagaimana dialog tadi. Nah, yang pertama berhasil digoda oleh iblis itu adalah Hawa. Iblis mengatakan, wahai Hawa, lihatlah pohon ini, betapa harum baunya dan lezat rasanya dan warnanya yang sangat indah. Pertama nggak tergoda ini Hawa ini, terus diberi provokasi oleh siapa? Oleh iblis. Akhirnya Hawa terprovokasi, terpengaruh, mendekat ke pohon itu, kemudian mengambil buahnya sekaligus memakannya. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa yang terjadi. Lalu datang kepada Adam, wahai Adam, kesini, buah ini rasanya enak, saya makan, tidak ngefek apa-apa, tidak pengaruh apa-apa. Namanya Adam cinta kepada istrinya, nuruti, ikut makan. Ketika makan itulah maka kemudian apa? Bajunya langsung secara otomatis tertanggalkan. Dalam keadaan telanjang dua-duanya antara Adam dan Hawa, dan bersembunyi di balik pohon surga yang besar sambil mencari daun untuk menutupi kedua auratnya. Maka di antara para ulama menyebutkan di antara yang dijadikan penutup aurat Adam dan Hawa adalah pohon huldi, suka oleh pohon pisang, daun pisang, mohon maaf, daun pisang.
Itu daun yang kata para ulama dibuat untuk nutupi aurat Adam dan Hawa. Dan singitan ini Adam sama Hawa ini dipanggil sama Allah, aina anta ya Adam, di mana kamu wahai Adam? Di sini ya Rabb. Kamu keluar? Enggak, saya malu ya Rabb. Akhirnya kemudian disampaikan lagi firman Allah Ta'ala tadi, bukankah aku sudah katakan bahwa setan itu musuh yang nyata bagimu, jangan sampai mengeluarkan kamu berdua sebagaimana iblis sudah dikeluarkan. Nah, iblis yang berhasil itu bergembira sekali. Maka kata para ulama, ya, salah satu tujuan memang iblis itu menggoda Adam dan keturunannya supaya mereka menanggalkan bajunya dan terbuka auratnya. Maka kalau sekarang ada anak Adam yang terbuka auratnya, itu sebenarnya mengingatkan iblis pada keberhasilan mereka menanggalkan kedua pakaian Adam dan Hawa. Kemudian wa akala Adam wa akalat Hawa fa dhaharat sawatuhuma fa akhadahuma al-haya minallahi azza wa jalla wa raha kullun minhuma yadau min waraqi asjaril jannah ala auratihi hatta yukhfiyaha wa dhahara li Adam wa Hawa annahuma asayallah. Maka saat itulah Adam dan Hawa merasa sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang dirasakan diberikan oleh Allah, cuman satu saja hal yang diharamkan ternyata dilanggar juga. Wa anna iblisa huwa alladhi tasabbaba fi dzalika wa nadama nadman sadidan. Dan bahwasanya iblislah yang menjadi sebab hal itu, sehingga Adam pun menyesal dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Wa qala Adam rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami sudah mendolimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang yang merugi. Jadi Adam ini menyadari kesalahannya, sadar bahwa sudah melanggar perintah larangan Allah, dan menyadari bahwa dirinya salah. Wajah al-amru minallahi an yahbita Adam wa Hawa ilal ard. Maka datanglah perintah Allah supaya Adam dan Hawa ini turun dari surga. Ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Turunlah kamu, dan nanti anak turunmu sebagiannya akan jadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun. Dan bagi kalian di bumi itu ada tempat untuk bertempat tinggal. Wa mata'un ilahin, dan juga ada kesenangan sampai batas waktu yang Allah tentukan. Maka secara resmi Adam ini terusir dari surga, sehingga kita ada di bumi saat ini ya karena Adam dulu diusir. Kalau Adam tidak diusir, tidak mendekati pohon dan memakan buah itu, maka anak keturunannya masih tetap di surga. Tapi inilah memang proses bagaimana Allah ingin menempatkan anak cucu Adam itu di bumi. Maka kemudian Adam dan Hawa ini turun ke bumi. Habata Adam wa Hawa ilal ardi wa baka Adam wa bakat Hawa. Adam kemudian turun dari surga ke bumi, dan keduanya ini menangis sejadi-jadinya. Faqad intahat ayyamul jannah sari'an. Surga yang dirasakan itu seolah-olah berjalan sangat cepat, padahal keduanya masih ingin tetap berada di surga. Tapi begitu cepat waktu sampai kemudian iblis berhasil menggoda sehingga Adam dan Hawa diturunkan.
Wa kanat ayyaman thayyibatan la ju'a fiha, dan di surga itu hari-harinya adalah penuh dengan kebaikan, tidak ada lapar dan tidak ada kehausan. Bainama fil ardi alju, tetapi ketika sudah sampai di bumi bingung ini Adam dan Hawa. Kok tidak sama dengan kondisi ketika di surga? Begitu juga merasakan kehausan, kesedihan. Tapi kemudian Adam ini mendapat kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqqa Adamu alaihissalam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam itu menyadari kesalahannya dengan memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka Allah menerima taubat mereka berdua, Adam dan Hawa ini. Wa kana Adam 'allamahu rabbuhu al-asma'a kullaha, dan Adam itu sebelumnya sudah diajari oleh Allah seluruh nama-nama. Fakana ya'rifu az-zira'ah, maka Adam sudah paham tanaman-tanaman. Wa ya'rifu asma al-nabatat, Adam pun tahu nama-nama tumbuhan. Wal hayawanat, dan hewan-hewan. Fabada'a Adam yabhasu anil badri hatta yaghrisahu, maka kemudian Adam pun mencari bibit pohon untuk ditanamnya. Wa yasqi al-ardha bil ma', kemudian Allah memberikan ilham supaya disirami. Summa yahsuduz zar'a, kemudian Nabi Adam ini memanen tanaman tersebut. Wa yafrukuhu wa yathanuhu summa ya'jinuhu, kemudian dibersihkan kotorannya, kemudian diolah, kemudian dijadikan semacam tepung. Wa yadha'uhu 'alan nar, dan kemudian meletakkan di atas api. Summa ba'da dzalika ya'kuluhu wa Hawa, kemudian setelah itu Adam makan bersama Hawa. Beberapa hikayat menceritakan bahwa Adam dan Hawa ini ketika diturunkan ini di tempat yang beda, di tempat yang berbeda, tidak di satu tempat sehingga terus bertemu langsung, enggak. Adam ditempatkan di satu tempat yang sebagian ulama itu mengatakan ada di Jazirah Arab, ya. Kemudian yang Hawa ini ada di negeri India sana, saling memanggil namanya masing-masing. Dunia serasa milik berdua, bener ya? Kan memang loro ya, yang lainnya kan belum ada. Dunia serasa milik kita berdua, Adam dan Hawa, karena nggak ada orang. Dipanggil nama Hawa dengan suara yang keras, Hawa pun memanggil suara Adam. Lama tidak ketemu, kemudian menurut cerita ini ketemu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu ada di daerah sekitar Arafah. Ini menurut cerita, tapi riwayatnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena riwayat Israiliyat. Israiliyat itu berasal dari cerita-cerita Bani Israel. Nah, orang Indonesia yang umroh atau haji ketika datang ke Arafah, Jabal Rahmah, itu terinspirasi dari cerita pertemuan antara Adam dan Hawa. Nulis jenenge pacari supaya dipertemukan dan segera dipersatukan oleh Allah, sebagaimana Adam dan Hawa dipersatukan di Jabal Rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Nulis ngono, tapi dipetai karo polisi, ya. Dilarang pengeras suara pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu, ya. Terutama orang Indonesia ini yang ngawur-ngawur ini, mitos-mitos begitu senengannya, ya, sing jomblo-jomblo itu. Jadi cerita itu cerita Israiliyat, tapi yang jelas Allah menurunkan Adam dan Hawa
dari surga. Dan keduanya ini memiliki tinggi yang sama. Berapa dulu? 60 hasta. 60 hasta sekitar 30 meter. 30 meter. Makanya mungkin saja ada hewan-hewan yang juga besar tinggi seperti dinosaurus, mungkin aja. Ya karena Adam lebih tinggi. Ya dianggap petik ngono ae dinosaurus ya. Dianggap kambing gitu. Wa amarallahu Adam an yu'ammiral arda. Kemudian Allah menyuruh Adam untuk memakmurkan bumi. Maka Adam setelah ketemu dengan Hawa, ya, kemudian memakmurkan bumi sebagaimana perintah Allah, dan Hawa pun hamil. Hawa hamil. Kemudian melahirkanlah Hawa ini. Dan setiap melahirkan selalu kembar, laki dan perempuan. Wa unsa fi kulli marratin tahmilu fiha Hawa wa amarahu Allahu an yuzawwija kulla ibnin bi ukhtihi allati wulidat ma'a akhihi minal batnil ukhra. Ketika setiap kelahiran itu selalu kembar, dan anak Adam ini, Hawa ini diceritakan 124, ya, jadi melahirkan sebanyak 60 kali kembar. Kemudian ketika melahirkan pertama laki perempuan, kemudian melahirkan kedua laki perempuan, dan Allah perintahkan untuk menikahkan silang. Tidak boleh yang dua tadi bareng dinikahkan, tidak boleh, harus silang. Karena cuma 4 orang, anaknya 4 orang misalnya, ya, mau dinikahkan sama siapa? Tidak ada orang lain. Maka dinikahkan dengan saudaranya sendiri, tapi bukan saudara yang lahir bareng, tapi dengan silang yang tidak bareng tadi itu. Wa bada'a Adam yastaqbilu auladan katsirin fa fi kulli hamlin talidu Hawa waladan wa bintan. Maka demikianlah terus terjadi proses kehamilan pada Hawa dan proses kelahiran, dan setiap lahir selalu kembar laki dan perempuan, dan dinikahkan dengan cara silang. Maka kemudian berikutnya ada episode Qabil wa Habil. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Bagaimana ceritanya? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, bersambung, to be continue. Ya. Jadi kita sudahi sampai dengan kisah turunnya Adam dan Hawa, kemudian proses bagaimana Hawa ini hamil dan juga melahirkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari sepenggal kisah yang belum berakhir ini. Mudah-mudahan kita kelak dikembalikan bersama-sama di tempat awal Adam berada, yaitu di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.